Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Yang utama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan panjang umur, masih diberikan kemauan untuk menunaikan ibadah qiyam Ramadan. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi pengikutnya yang setia sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Masjid Al-Hasra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas tentang hakikat takwa. Pertanyaan penting bagi kita adalah kenapa masalah takwa ini perlu dibahas. Kenapa penting disampaikan? Kenapa penting diketahui? Pertama tentu adalah karena takwa adalah posisi yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain disebutkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian semua karena sesungguhnya khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Karena terkait bulan Ramadan, puasa yang kita lakukan itu ujungnya harapannya adalah takwa, ya, la'allakum tattaqun. Itu ayat yang paling populer di bulan Ramadan, ya. Lalu pertanyaan selanjutnya apa? Apa sebenarnya takwa itu? Sering didengungkan kalau yang bapak-bapak, ya, setiap Jumat itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai muslim, sebagai berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seminggu sekali kita diingatkan, ya, para jamaah sekalian, yang bapak-bapak, ya, jamaah prianya, untuk takwa. Lalu apa sebenarnya takwa? Banyak pendapat ulama, tapi saya ingin sampaikan apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Takwa itu adalah al-khaufu minal jalil. Takwa itu adalah takut kepada Allah. Ya, takwa itu adalah takut kepada Allah. Bagaimana wujud takut kepada Allah? Apakah sama dengan kepada makhluk yang lain? Tentu tidak. Bapak Ibu, kalau kita takut kepada singa, pada harimau, pada ular, maka kita menjauh. Tapi takut kepada Allah, apa yang kita lakukan? Sebaliknya, justru mendekat dan mendekat. Nah, itu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau takut pada rampok, jauhi arena rampok, ya. Kalau takut pada copet, jangan jalan sendirian, ya, jauhi copet, gitu, ya. Kalau takut itu begitu, menjauh. Takut pada makhluk itu menjauh. Tapi kalau takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mendekat. Bagaimana mendekatnya?
Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tuntunan dengan beribadah kepadanya. Salat ini adalah cara kita mendekat kepada Allah. Puasa yang kita lakukan adalah cara kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Lalu bagaimana agar rasa takut kepada Allah itu benar-benar bisa hadir di dalam diri kita ini? Sudah berpuluh-puluh tahun kita mendengar kata takwa, tapi rasa takut kepada Allah masih jauh, sehingga takwa yang sebenarnya belum benar-benar menghinggapi, belum bersemayam betul di hati kita. Itu adalah dengan cara memikirkan kita ada di semesta yang begitu luas. Semesta yang luas ini belum semuanya kita lihat, belum semuanya kita jangkau. Semesta ini begitu luas, berlapis langit, bumi berlapis, lalu kita ada di dalamnya kecil. Lalu semesta ini, ya, di mana bumi tempat kita berpijak, itu hanya salah satu dari apa yang disebut dengan galaksi, ya. Kita ini ada di galaksi Bima Sakti, ya Bapak sekalian, ada banyak galaksi di semesta ini, dan kita hanya bagian dari kecil dari bumi. Lalu bumi itu hanya bagian dari galaksi, dan galaksi di semesta ini ada banyak. Lalu betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu belum ada, kalau dengan begitu belum ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pikirkanlah azab Allah itu maha dahsyat, ya Bapak Ibu sekalian. Kemarin kita ini sampai sekarang sudah setahun, mungkin bisa disebut azab bagi yang ingkar kufur, tapi bisa jadi pengingat bagi kita yang percaya bahwa itu adalah pelajaran. Itu kita sudah ngeri, ya. Baru ada COVID-19 tuh sudah ngeri. Itu kan makhluk Allah, ya Bapak Ibu sekalian. Kita sudah takut, ngeri, seolah-olah kematian itu ada di mana-mana. Dan memang iya, sekarang itu kematian itu ada di mana-mana. Sudahlah yang jumlah meninggal itu banyak, kemudian diviralkan, itu rasa takut itu luar biasa Bapak sekalian. Saya mendengar ketakutan dari banyak orang itu luar biasa, ya, ketika ada COVID-19. Nah, itu terlihat, ya, bisa kita saksikan. Tapi azab Allah itu lebih dari apa yang kita lihat dahsyatnya. Di akhirat nanti itu kita akan menghadapi satu azab yang maha dahsyat, ya. Dalam Al-Quran disebut dalam surat At-Tahrim itu, ya, ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah, ya, neraka itu bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Ngeri, ya, api dibakar api. Bapak sekalian lihat api kompor, ya, bu-bu yang suka di depan kompor itu, kompor itu beragam, ya Bapak sekalian. Ada yang bikin cepat matang, ya Bapak sekalian, ada yang begitu, ada yang agak lambat. Artinya api itu berkelas. Neraka itu kelas panasnya dahsyat sekali. Panasnya di dunia ini hanya bagian kecil dari panasnya neraka, dahsyat sekali. Saking dahsyatnya neraka itu, satu kali para jamaah sekalian, Rasulullah bersama para sahabat sedang berkumpul, tiba-tiba ada terdengar suara ngeri gitu, suaranya kayak geluduk gitu, ya. Apa itu, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, itu batu yang baru sampai ke dasar neraka sudah dilemparkan 70 tahun yang lalu. Jadi sebelum Rasulullah lahir, batu itu sudah dilemparkan dari atap, dari atas neraka, baru nyampe 70 tahun kemudian. Ngeri neraka ini. Kalau itu tidak membuat hadir rasa takut, maka apalagi yang membuat kita merinding bulu roma itu, ya Bapak sekalian. Kemudian yang kedua, apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an? Waktunya sebentar sekali, ya, karena tidak boleh banyak-banyak Bapak sekalian, ya. Kedua kata Ali adalah al-amalu bitanzil, berbuat beramal sesuai dengan ketentuan. Apa ketentuan itu? Adalah Al-Quran, hadis, dan apa yang dikatakan Al-Quran dan hadis. Al-Quran mengatakan ikuti Al-Quran, Al-Quran mengatakan ikuti Rasul, Al-Quran mengatakan ikuti para ulama. Al-ulama'u warathatul anbiya. Hari ini kita ini kan mengikuti ulama ini, pakai masker,
Bapak sekalian, nggak ada di zaman Rasulullah SAW pakai masker sholat berjalan, itu nggak ada. Tapi karena kata para ulama ada ijtihad Bapak sekalian, maka kita ikuti. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan kemaslahatan, bukan untuk diri kita. Apa kata Allah? Maka para jamaah sekalian, kita ini tidak mengada-ngada, ya. Kata Allah, kata Rasulullah, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatih. Siapa yang memfasilitasi, membantu, meringankan hajat saudaranya, maka Allah akan meringankan hajat dirinya. Kita ini pakai social distancing, pakai masker, itu kepentingannya buat apa? Bukan untuk diri kita, buat saudara-saudara kita. Insya Allah dengan maksud itu kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mendatangkan pahala pakai masker ini. Jadi bukan mengada-ngada, ya. Beragama harus masuk akal itu. Al-amal bitanzil. Nah, ini kan saya mohon maaf sekali ada sebagian yang malah melawan. Bukan karena apa-apa, ini tanggung jawab kehidupan bersama kita. Karena apa yang kita maksudkan adalah untuk menjaga kepentingan bersama, ya. Yang lain tentu al-amalu bitanzil adalah sholat harus sesuai dengan ketentuan, puasa harus sesuai dengan ketentuan, ibadah haji harus sesuai dengan ketentuan, tempatnya jelas, waktunya jelas, tidak dibuat-buat. Yang ketiga apalagi? Ar-ridha bil qalil, ya, ridha pada pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun sedikit, karena pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pemberian terbaik bagi kita. Bagi kita kaum muslimin, pemberian itu yang penting adalah ridhonya Allah. Kita minta maksa-maksa sama Allah, tapi Allah ngasih nyah gitu, ngasih begitu bahwasanya, tapi Allah sambil jengkel. Itu yang terjadi pada orang-orang kafir itu. Orang-orang kafir itu minta harta dikasih sama Allah. Kalau kita, dalam hadis qudsi dikatakan itu, para jamaah sekalian, begitulah cintanya Allah pada kita ini. Maka kita jangan mengukur kebahagiaan dengan bertumbuhnya harta dan bertumbuhnya kekuasaan. Satu saat dalam hadis qudsi dikatakan, ketika ada orang kafir yang berdoa dikabulkan, ketika ada orang yang beriman ditunda, kata Allah, biarkan, karena aku menyukai hambaku yang soleh yang merintih. Maka banyak orang soleh doanya tidak langsung dikabulkan, bukan karena apa-apa. Orang soleh itu bahagia dalam doa. Orang soleh itu menerima ridho pada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ridho lah yang menghadirkan bahagia, bukan karena bahagia kemudian kita ridho. Karena bersyukurlah kita bahagia, bukan karena kita mendapatkan sesuatu bahagia lalu kita bersyukur, tidak. Kita sering kali salah kaprah, ya, memahami hakikat bahagia itu. Maka ar-ridha bil qalil adalah jembatan, salah satu jembatan untuk bahagia. Maka berapa banyak orang-orang yang bahagia karena dia berterima kasih atas pemberian Allah yang ada padanya. Walastu ara sa'adata jam amalin, kata penyair sufi. Jadi bukan karena bertumpuknya harta, walastu ara, dan aku tidak yakin karena bertumpuknya harta itu menjadi bahagia, tapi walakin ittaqa, akan tapi takwa kepada Allah, lahiya sa'id, ya, sesungguhnya ketakwaan itu. Dan yang keempat, yang terakhir adalah al-isti'dad biyaumir rahil, menyiapkan diri di hari penggiringan, padang mahsyar, hari akhir di mana semua kita dimintai pertanggungjawaban. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu, hari kiamat, ya, nakhtimu ala afwahihim, mulut kita dikunci, wa tukallimuna aydihim, tangan kita diajak bicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki dijadi saksi, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang kita lakukan. Maka saya ingin mengakhiri, satu saat Ubay bin Ka'ab bertanya, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, apa itu takwa? Umar, apakah engkau pernah berjalan yang di hadapanmu itu ada duri, ada onak begitu ya, onak dan duri,
Oh ya pernah. Apa yang kau lakukan? Aku berjalan dengan kehati-hatian. Itulah takwa itu. Jadi para jamaah sekalian, takwa adalah bentuk kehati-hatian kita. Dan karena takwa secara bahasa adalah dari waqa yaqi wiqayah, ya, mencegah, ya, artinya berhati-hati. Maka kemudian dalam pepatah Arab disebutkan al-wiqayatu khairun minal ilaj. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Maka berbuat berhati-hati adalah cara kita untuk memastikan bahwa kita insya Allah meraih ketakwaan. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kami secara pribadi dan untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.